saya share dulu ya materinya. Ada berapa orang ya yang di kelas ini yang ulang? Saya belum cek ya. Kirim siapa aja. Oke, ini slide-nya udah saya share ya di grup WA. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materinya adalah tentang uji linearitas ya. Di pekan kemarin saya sudah share juga materi dan video penjelasannya tentang uji normalitas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, uji normalitas dan uji linearitas sekarang yang akan kita pelajari ini merupakan prasyarat dalam menggunakan analisis dalam statistika parametrik ya. Statistika parametrik seperti yang kita ketahui jenis-jenisnya itu ada analisis regresi, korelasi, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, dalam menggunakan analisis tersebut diperlukan asumsi terpenuhinya asumsi uji linearitas, normalitas, dan satu lagi homogenitas ya. Itu akan kita pelajari di pekan depan. Ya. Baik, bagaimana itu uji linearitas? Nah, secara pengertian menurut Sugiono dan Susanto ya, uji linearitas ini dapat dipakai untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau tidak. Ya. Jadi seperti kita ketahui ya dalam data statistika ya ada yang namanya variabel terikat dan ada yang namanya variabel bebas. Nah, biasanya variabel terikat ini dilambangkan dengan simbol Y ya, variabel Y. Dan variabel bebas ini dilambangkan dengan simbol X ya, variabel X. Nah, uji linearitas ini tujuannya adalah untuk melihat apakah antara X dengan Y tersebut terdapat hubungan yang linear atau tidak. Ya, kegunaannya apa? Kegunaannya supaya nanti bisa kita menggunakan analisis lebih lanjut ya, seperti itu. Nah, uji linearitas ini dapat dilakukan melalui test of linearity ya. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai signifikansi pada linearity lebih kecil daripada 0,05, maka dapat diartikan bahwa antara variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. Nah, jadi kita ingin melihat antara kedua data ya, di mana data yang pertama itu di data X misalnya dan yang kedua itu adalah di data Y. Nah, ingin kita lihat apakah terdapat hubungan yang linear atau tidak, atau bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, itu fungsinya ya. Nah, model regresi dapat dikatakan baik apabila ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat ya. Nah, asumsi linearitas dalam model regresi dikatakan terpenuhi jika terdapat pola yang jelas dari plotting data ya. Jadi ketika nanti datanya diplot bisa bentuknya negatif atau positif. Bukan dalam artian angka-angkanya yang negatif ya, tapi bentuk hubungannya. Jadi hubungan yang linear ini ada dua ya. Ada hubungan yang linear yang positif dan hubungan linear yang negatif. Oke, sebelum masuk ke sana, di sini ada yang namanya model regresi ya. Ada istilah model regresi. Ada yang udah pernah dengar nggak istilah regresi? Ada yang tahu dengan istilah regresi? Mungkin pernah baca di mana atau pernah mendapatkan di mata kuliah yang lain gitu? Mundur bukan? Mundur. Turun, berkurang, mundur. Bukan ya. Model kenapa? Kurang kedengaran tuh. Ya, model regresi ini adalah satu model untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Apakah variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya? Itu dengan menggunakan model regresi, ya. Tapi di semester ini kita tidak pelajari sampai ke sana, ya. Hanya diperkenalkan saja.
tidak pelajari langkah-langkahnya ya. Tetapi memang untuk asumsi linearitas ini fungsinya adalah ke sana gitu, untuk ke regresi ini. Normalitas juga untuk regresi ini juga, salah satu fungsinya ya. Nah, tidak terpenuhinya asumsi linearitas dalam regresi linear akan menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi bias ya, termasuk koefisien regresi, standar error, dan pengujian signifikansi statistik uji linearitas untuk menghindari hasil analisis yang bias. Ya, hasil yang bias ini artinya hasil yang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, gitu ya, antara yang kita hitung dengan yang terjadi di lapangan. Itu artinya tidak bias. Itu artinya bias ya. Kalau misalnya data yang kita punya itu tidak terpenuhi uji linearitasnya, tetapi tetap kita paksakan misalnya dengan menggunakan analisis regresi, gitu ya, maka nanti hasilnya akan bias, ya. Hasilnya bias berarti kesimpulannya tidak bisa kita terima, gitu. Tidak valid. Jadi rugi saja menggunakan regresi linear pada data yang tidak terpenuhi asumsi linearitas ini. Jadi begitu pentingnya ya untuk uji linearitas, normalitas, dan nanti homogenitas. Nah, untuk langkah-langkahnya ya, ada dua cara. Yang pertama bisa dengan menggunakan penilaian secara visual, yaitu melalui scatter plot ya. Kemudian langkah yang kedua atau metode yang kedua itu adalah secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan lack of fit test namanya ya. Ini hitung-hitungannya di sini nanti di lack of fit testnya. Nah, kalau scatter plot kan kita hanya menggambarkan bagaimana hubungan antara data satu dengan data yang kedua, gitu ya. Nah, oke, kita lihat dulu metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan scatter plot ya. Tekniknya itu adalah ya, scatter plot ini sendiri berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik ya, dan menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Itu pengertian dari scatter plot. Nah, ini dia ya, ada sebuah gambar di sini. Nah, ini gambar dari scatter plot. Ya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hubungan linear itu bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Ya, hubungan yang positif disebut jika dengan hubungan yang searah. Artinya, jika variabel bebasnya meningkat, maka variabel terikatnya juga akan meningkat. Ya, nah di sini ada sebuah gambar ya, di mana variabel y-nya itu adalah prestasi belajar dan variabel x-nya adalah minat belajar. Ya, setelah diplot datanya, setelah dihubungkan data antara minat belajar dengan prestasi belajar, ternyata titik-titiknya atau pola datanya adalah seperti ini. Ya, pola datanya itu yang bulat, titik-titik bulat ini ya, bulat ini. Nah, setelah ditarik garis ternyata dia menuju ke kanan ya, panahnya itu ke kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan linearnya adalah positif. Nah, artinya ketika salah satu variabelnya naik, maka variabel yang satunya juga naik. Nah, di sini berarti ketika minat belajarnya meningkat, berarti prestasi belajarnya juga meningkat. Itu yang dikatakan dengan hubungan linear yang positif. Nah, satu lagi, hubungan linear juga bisa dikatakan negatif ya. Artinya jika salah satu variabelnya meningkat, maka variabel yang satunya menurun. Ya, berkebalikan. Ya. Misalnya nanti ketika diplot data X dengan Y-nya, setelah dihubungkan ternyata bentuknya adalah seperti ini. Ditarik garis ternyata menuju ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri panahnya. Nah, ini berarti ketika satu variabel X naik ya, meningkat, di sini variabel X-nya adalah stres kerja misalnya, maka variabel Y-nya menurun. Gitu ya. Semakin meningkatnya variabel X, semakin menurun variabel Y. Nah, ini dikatakan dengan hubungan linear yang negatif. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk jenis-jenis hubungan linear ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Oke, di sini ada 4 gambar ya.
ketika nanti kita plot data, bentuk plotnya itu bisa bermacam-macam ya. Bentuk scatter plotnya ada bermacam-macam. Secara umum terbagi dalam 4 bagian. Ya, terbagi dalam 4 bagian. Ada nanti yang bentuknya seperti ini, yang di kiri atas ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini berarti terdapat hubungan yang positif. Ya, hubungan linear yang positif. Artinya ketika satu meningkat, maka yang satunya lagi juga meningkat. Ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan atas ini berkebalikan ya. Kalau plot datanya adalah seperti ini, berarti ini dikatakan hubungan linear yang negatif. Ya, ketika X-nya meningkat, ya, maka Y-nya menurun. Gitu ya. Nah, kalau misalnya plot datanya adalah seperti ini, yang kiri bawah ini, ya, membentuk parabola, ya, parabola terbalik ya. Atau nanti bisa saja seperti ini, terbalik. Nah, ini dikatakan hubungan non linear. Ya, hubungan antara variabel X dengan Y adalah non linear, tidak linear. Tidak linear artinya apa? Bisa kuadratik, bisa kubik, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau yang kanan bawah ini tidak berpola, ya, tidak beraturan juga datanya, maka ini dikatakan bahwa antara variabel X dengan variabel Y tidak ada hubungannya sama sekali. Berarti saling bebas mereka ya. Hubungan Y-nya sendiri, variabel Y-nya sendiri, variabel X-nya juga sendiri. Ketika diplot ternyata tidak ada hubungannya sama sekali. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di materi ini yang diharapkan adalah bisa membaca outputnya aja dulu. Itu yang sangat penting. Kalau misalnya nanti dikasih output datanya adalah seperti ini kesimpulannya seperti apa? Kalau misalnya dikasih output datanya output dari analisis data adalah seperti ini, nanti kesimpulannya seperti apa? Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Ada sebuah contoh soal. Di sini sebuah penelitian berjudul pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas 11 tahun 2019. Penelitian menggunakan analisis regresi linear yang bertujuan untuk mengetahui apakah minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, di sini terdapat dua variabel ya, ada variabel minat belajar dan prestasi. Nah, ingin diketahui apakah minat belajar ini mempengaruhi prestasi. Ya. Nah, karena dia menggunakan analisis regresi, maka uji linearitas menjadi suatu syarat yang perlu dipenuhi. Ya, harus dicek dulu apakah terdapat hubungan yang linear antara minat belajar dengan prestasi. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan SPSS ya untuk membuat scatter plotnya. Nah, cara-caranya pertama buka dulu SPSS-nya, masukkan variabelnya ya. Definisikan gitu, ada variabel minat belajar, ada variabel prestasi, kemudian setelah itu baru kita masukkan data-datanya ya. Setelah itu di menu ya, di baris menu klik graph ya, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih scatter plot dan klik yang simple scatter. Kemudian pilih define. Nah, selanjutnya pada kotak ini nanti muncul ada prestasi dengan minat belajar. Nah, di sini nanti diminta memasukkan siapa yang akan menjadi variabel Y-nya dan siapa yang akan menjadi variabel X-nya. Ya, sesuai dengan yang diketahui di soal tadi bahwa yang X itu adalah minat belajar dan Y adalah prestasi. Nah, kita sesuaikan saja ke dalam kotak. Bentar ya. Selanjutnya nanti klik OK, akan muncul output yang seperti ini. Akan muncul output scatter plotnya. Nah, di sini plot datanya adalah seperti ini ya. Titik-titiknya seperti ini. Ketika ditarik garisnya ternyata menuju ke kanan. Ya.
menuju ke kanan, artinya berarti terdapat hubungan linear yang positif antara variabel minat belajar dan variabel prestasi belajar. Artinya apa? Kalau diinterpretasikan, kesimpulannya adalah semakin meningkatnya minat belajar, maka prestasi belajar juga akan semakin meningkat. Gitu. Ya. Itu untuk yang contoh soal yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk satu contoh soal ini? Itu interpretasinya udah ada dari SPSS-nya, Bu? Atau Oh, gimana? enggak. Interpretasinya kita bikin sendiri, Mbak. Nah, kalau SPSS-nya cuma ngeluarin ini gambarnya aja. Gitu. Kalau ini kita bikin sendiri kata-katanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, penggunaan scatter plot antara variabel dependen dan independen tidak efektif ternyata ya kalau misalnya terdapat banyak variabel independen ya, yang digunakan dalam regresi linear. Kenapa? Karena perlu memperhatikan banyak scatter plot ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah data itu terdapat banyak variabel x-nya ya, biasa ya kalau dalam data-data itu eh, apa namanya, variabel x-nya biasanya lebih dari satu. Nah, kalau misalnya variabel x-nya lebih dari satu seperti itu, maka untuk mengecek scatter plot ini menjadi tidak efektif atau akan membuang-buang waktu gitu. Nah, karena harus kita cek antara y dengan x1, y dengan x2, y dengan x3 dan seterusnya. Nah, alternatifnya adalah dengan menggunakan ini, menggunakan alternatif scatter plot antara standardized residual dengan nilai prediksi ya. Jadi ini alternatifnya adalah harus mengetahui nilai-nilai ini dulu, standardized residual dan nilai prediksi variabel dependen. Nah, nilai ini bisa kita dapatkan kalau model regresinya diketahui ya, seperti itu ya. Nah, karena kita belum mempelajari tentang analisis regresi, nanti kalau misalnya diminta untuk menentukan dengan menggunakan metode ini ya, biasanya nanti model regresinya itu akan diberikan. Jadi kita tinggal pakai saja. Gitu. Tadi ada pertanyaan apa ya? Garis lurus ke atas dilihat dari mana? Ini garis tanda panah ini. Yang ini bukan maksudnya. Kita lihat dari bentuk plot datanya aja. Kan ini sebentar ya, saya bersihkan dulu. Kan ini plot datanya kalau kita lihat mengarah ke sana kan, mengarah ke kanan ya. Mengarah ke kanan bentuknya. Maka kalau kita kita tarik garis aja seperti ini. Kalau yang satunya lagi tadi kan ya dicontoh. Nah, yang satunya lagi kan ketika diplotkan dia polanya seperti ini. Tinggal kita tarik garis lurus saja. Atau kadang kalau di SPSS memang muncul dia garisnya gitu. Akan langsung muncul. Tapi kadang memang harus kita munculkan dulu baru ada garisnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya maksudnya. Oke, selanjutnya ini dulu ya. Nah, apakah ini bisa kalau kita menggunakan cara manual? Misalnya kita belum punya SPSS atau belum punya
Minitab gitu ya. Bisa dengan cara manual, kayak bikin grafik biasa aja. Nanti bikin Y-nya seperti apa, ini X-nya gitu ya. Lalu dibikinin di sini angka-angkanya berapa sesuai dengan yang diketahui di soal. Misalnya nih di sini 5, 10, 15 dan seterusnya. Begitu juga nanti di Y-nya 5, 10, 15 dan seterusnya. Nanti kita plotkan, kita hubungkan data di X dengan di Y. Misalnya ketika X-nya adalah 5, Y-nya adalah 6 misalnya ya. Maka kan berarti titiknya di sini. Bisa ya. Jadi scatter plot ini bisa dengan cara manual. Seperti kita bikin grafik biasa. Nah, kita lanjut lagi yang di sini tadi ya. Yaitu ketika variabel independennya lebih dari satu. Ya, alternatifnya adalah dengan menghitung nilai standardized residual dan nilai prediksi dari variabel dependent. Dan ini baru bisa kita gunakan kalau model regresinya diketahui. Nah, di sini output yang akan muncul kemungkinan ada dua tipe seperti ini. Ya, tipe yang pertama di sini bisa dilihat ya di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini titik-titik datanya tersebar di sekitar garis lurus horizontal. Bisa terlihat ya garis lurusnya di sini. Nah, ini garisnya. Nah, titik-titik datanya itu berada di sekitar garis horizontal. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka dikatakan bahwa antara variabel Y dengan semua variabel X terdapat hubungan yang linear. Seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu apakah positif ataupun negatif gitu. Intinya terdapat hubungan yang linear aja. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya polanya adalah seperti ini, yang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan dia membentuk pola tertentu ya. Ini kalau kita hubungkan mungkin seperti ini kira-kira ya. Nah, kalau misalnya polanya seperti ini, maka ini dikatakan tidak terdapat hubungan yang linear. Ya, ini hubungannya tidak lagi linear, tapi non linear. Seperti itu, ya. Jadi meskipun titik-titiknya berada di sekitar garis horizontal ini, tapi karena dia membentuk pola tertentu, maka ini dikatakan tidak linear hubungannya. Jadi yang seperti ini yang dikatakan linear ya. Sebelah kiri. Oke. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soal dengan satu variabel Y ya dan 3 variabel X. Ya, ingin dicek apakah antara variabel Y dengan ketiga variabel X ini linear atau tidak gitu. Intinya ya. Kalau mau ngecek satu persatu boleh ya. Berarti ceknya nanti Y dengan X1, Y dengan X2 bagaimana, dan Y dengan X3 bagaimana. Gitu ya. Tapi kalau mau ngecek sekalian berarti dengan menggunakan langkah yang ini tadi. Ya. Langkah yang ini. Nah, kita coba lihat dengan menggunakan SPSS ya. Sama langkah-langkahnya. Yang pertama, definisikan dulu variabel-variabelnya di variable view ya. Kita kasih tahu dulu ke SPSS bahwa kita punya 4 variabel, di mana variabel X-nya ada 3 ya, dan variabel Y-nya ada 1. Baru kemudian kita masukkan data-datanya. Setelah itu kita harus mendapatkan nilai ini, nilai Y fitted dengan nilai standardized residual. Untuk apa? Untuk kita plotkan nanti hasilnya. Karena nanti yang akan diplotkan adalah data dari Y fitted dengan standardized residual. Bukan lagi data ini yang akan diplotkan, yang akan dibikin scatter plotnya, tetapi dari nilai Y fitted dan standardized residual. Caranya kalau misalnya menggunakan SPSS berarti analyze, regression, dan pilih linear. Ya, nanti di sini muncul kotak seperti ini ya. Kita diminta untuk menentukan siapa yang menjadi dependennya dan siapa yang menjadi independennya. Nah, dependen kan terikat ya. Variabel terikat itu Y dan variabel bebasnya adalah X. Oke, selanjutnya klik save dan kemudian oke.
Oh ya, diklik save, nanti akan muncul kotak baru ya. Nah, di sini pilih untuk residualnya student dice ya. Karena kita ingin mengeluarkan nilai ini nanti, nilai student dice ini. Nah, dan kemudian pilih unstandardized pada predicted values. Ya. Oke, nanti setelah diokekan akan keluar data baru ya di eh, kolom ini di samping data yang sudah kita masukkan ini ya, dimana pre ini adalah y fitted-nya atau y duganya dan SRE ini adalah student dice residual. Nah kemudian akan kita bikin scatter plot antara pre dengan SRE ini ya. Caranya sama seperti yang soal nomor 1 tadi ya, pilih graph, legacy dialog, kemudian scatter, klik define ya, di y axisnya adalah SRE dan di x axisnya adalah PRE ya. Oke, nanti akan keluar output seperti ini di layar outputnya. Nah, kira-kira kalau misalnya ditarik garis seperti ini ya, ini bagaimana kesimpulannya? Maaf, ini datanya ya, data titik-titik ini datanya. Kira-kira terpenuhi nggak uji linearitasnya? Dikatakan terpenuhi kalau tidak membentuk pola dan dia titik-titiknya berada di sekitar garis horizontal. Kalau yang seperti ini, kira-kira seperti apa jawabannya? Terpenuhi atau tidak? Tidak ya Bu, karena masih ada yang jauh titiknya. Tidak ya? Katanya. Oke, ada yang menjawab terpenuhi? Ya, oke. Kalau kita melihat dari titik-titiknya, ada yang jauh ya, ada yang menjauhi dari garis, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa ini tidak terpenuhi asumsi linearitas, ya. Nah, kemudian untuk penggunaan scatter plot ini terdapat kelemahan, ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah adanya unsur subjektivitas atau persepsi dari orang yang melihat ya. Ada yang beranggapan bahwa ini ini titik-titiknya memang ada beberapa yang di luar garis atau menjauhi garis, tapi secara umum kalau bisa kita simpulkan ini banyak yang di sekitar garis, jadi bisa aja ini dikatakan bahwa ini sudah terpenuhi asumsi linearitasnya gitu. Sementara ada satu lagi, ada juga yang mengatakan bahwa oh tidak, ini banyak yang menjauhi garis, jadi ini tidak bisa dikatakan linear gitu. Jadi memang kalau untuk menggunakan scatter plot akan ada dua versi gitu ya, tergantung bagaimana si peneliti itu melihat. Nah, jadi tidak ada jawaban yang akurat kalau untuk bentuk-bentuk yang bentuk plot datanya seperti ini ya. Kecuali kalau memang data-datanya itu sudah jelas di sekitar ini semua, jadi kemungkinan ada dua jawaban itu sangat kecil ya. Tapi kalau ini kan bisa ada dua persepsi ya, ada yang mengatakan ini linear, ada yang mengatakan tidak linear. Nah, sehingga ada satu cara lagi yang lebih akurat ya, yaitu dengan menggunakan lack of fit test, metode yang kedua ya. Kenapa? Karena dia hanya ada satu nilai ya. Kita patokannya adalah dengan melihat nilai deviation from linearity ini ya. Nah, karena ada satu nilai itu, maka hanya ada satu jawaban gitu. Seperti itu, linear atau tidak.
Oke, untuk untuk metode yang pertama ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke metode yang kedua. Ibu boleh mundur lagi nggak Bu buat yang masalah titik-titik itu Bu? Slide sebelumnya ya. Iya yang ngebaca titik-titiknya. Soalnya masih agak bingung dikit. Yang ini, Yang ada 4 titik-titik Bu. oh gambar yang tuh. Yang ini, Iya Bu. yang mananya yang belum ngerti? Yang tadi kan apa dari garis horizontal ya? Yang cara ngebacanya itu Bu. Oh, oke. Oke. Jadi ini beda ya sama yang baru aja saya jelaskan. Kalau yang ini hanya ada dua variabel, satu y dan satu x. Ya. Jadi tidak ada garis horizontal. Ya. Garisnya langsung membentuk dia bentuk seperti ini atau yang seperti ini. Kalau yang tadi saya jelaskan, yang ada garis horizontal itu ketika x-nya itu lebih dari satu. Ya, ketika variabel x-nya itu lebih dari satu dan kita ingin menguji linearitas itu secara bersamaan gitu, sekalian gitu. Jadi makanya kita menggunakan metode yang ini dengan melihat titik-titik yang berada di sekitar garis horizontal ini. Jadi beda beda ini ya, beda penggunaannya gitu. Bisa dipahami kira-kira? Berarti tergantung metodenya ya Bu. Tergantung iya. Oke, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke metode yang kedua ya, dengan menggunakan uji lack of fit test. Uji lack of fit test. Ini ya. Nah, lack of fit test ini dengan menggunakan rumus tentu ya. Kita mendapatkan satu nilai ya, untuk kemudian kita bandingkan dengan nilai F tabel. Oke, sebentar ya, anak saya nangis. Sebentar. Oke, udah ya, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk metode lack of fit test ini, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan hipotesis, ya, di mana H0-nya adalah terdapat hubungan linear antara variabel dependen dengan independen, dan H1 adalah tidak terdapat hubungan linear antara variabel dependen dan independen. Kemudian langkah keduanya adalah menghitung nilai statistik uji dengan menggunakan formula yang ini. Ya, kita akan menghitung nilai F dengan formula seperti ini. Ya, jangan dibayangin serem dulu ya, karena nanti memang rumusnya seperti ini, tapi nanti ketika kita coba dalam soal nggak akan sengeri itu kok.
Oke, di sini simbol C merupakan banyaknya nilai unik pada variabel independen. Tadi kita sudah sepakat ya bahwa variabel independen itu adalah variabel X. Dan P adalah banyaknya parameter dalam model regresi linear. Sedangkan N adalah banyaknya observasi. Nah, jika banyaknya variabel independen adalah 1, maka P adalah banyaknya variabel independen ditambah 1. Ya, sama dengan berapa nanti ya? Sama dengan 2 berarti. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai F pada metode lack of fit test ini, kita harus menghitung Y ibarnya berapa, ya. Kemudian Y fitted-nya berapa. Kemudian nanti dicari selisihnya, dihitung selisih antara Y ibar dengan Y ij juga. Ya, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan C dikurang P, ya. Kemudian hasil dari ini dibagi juga dengan ini Y ij dikurang dengan Y ibar dikuadratkan dibagi dengan N min C. Ya, jadi dihitung dulu yang pembilang ini berapa, ya. Kemudian nanti hitung juga penyebutnya ini berapa, baru kemudian dibagi. Ya. Nah, untuk kemudian dasar pengambilan keputusan, yang pertama bisa dengan membandingkan nilai signifikan dengan alfa. Ya, nilai signifikan ini baru bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan apa? Menggunakan aplikasi statistik. Tidak bisa dengan menggunakan langkah manual. Ya, nanti kalau kita menggunakan aplikasi statistik akan keluar nanti nilai deviation from linearity. Ya, jadi nanti nilai signifikan inilah yang akan kita bandingkan dengan alfa 0,05. Kalau misalnya nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, berarti keputusannya adalah terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan terikat. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya lebih kecil daripada 0,05, berarti tidak ada hubungan yang linier antara X dengan Y. Seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua itu misalnya kita menggunakan langkah manual ya, tidak menggunakan aplikasi statistik, berarti kita membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. F hitungnya kita peroleh dari perhitungan yang ini tadi dengan menggunakan rumus yang ini, ya. F tabel ya dari tabel F ya. Nah, nanti kriteria pengambilan keputusannya kalau nilai F hitungnya lebih kecil daripada nilai F tabel, maka ada hubungan yang linier antara variabel bebas dengan terikat. Nah, sebaliknya kalau misalnya lebih besar F hitungnya berarti tidak ada hubungan yang linier antara variabel bebas dan terikat. Ya, itu untuk langkah-langkah pengerjaan dengan metode lack of fit test. Oke, ini ada satu jurnal, saya kutip hasilnya aja ya, hasil uji linearitasnya aja, karena fokus kita adalah ini hari ini, ya. Jadi di sini dia membandingkan variabel Y dengan X2 dan variabel Y dengan X1. Ya. Nggak tahu dia menggunakan SPSS atau Minitab ya. Jadi fokus kita adalah pada nilai deviation from linearity untuk mengetahui apakah linear atau tidak. Ya. Jadi di sini keluar nilainya ya di signifikannya, bahwa antara Y dengan X2 nilai signifikannya adalah 0,403 dan Y dengan X1 nilai signifikannya adalah 0,555. Ya, kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05 ya, berarti kan kedua nilai ini lebih besar ya, lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga kesimpulannya adalah hubungannya linier seperti itu antara variabel X atau variabel Y dengan dua variabel X, gitu ya. Kita menggunakan lack of fit test. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke contoh soal? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Saya sudah kirimkan link absennya ya, silakan diisi. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini ada satu contoh soal ya. Misalkan terdapat data mengenai banyaknya HP yang diservis ya. Ini merupakan variabel X-nya dan lamanya waktu servis HP yang merupakan variabel Y-nya yang ditampilkan pada tabel di bawah ini ya. Jadi X-nya adalah sebagai berikut dan Y-nya adalah sebagai berikut. Oke, ingin dicek apakah terdapat hubungan yang linear antara X dengan Y. Ya, langkah yang pertama tentu saja bikin hipotesisnya dulu. Ya, kita susun dulu hipotesisnya. Berarti kan H0 yaitu terdapat hubungan linear antara banyaknya HP dengan lamanya waktu servis HP. Ya. Dan H1-nya adalah tidak terdapat hubungan linear antara banyaknya HP yang diservis dengan lamanya waktu servis HP. Langkah keduanya adalah menghitung nilai F. Ya, menghitung nilai F karena kita menggunakan metode Likovit test ya. Dalam menghitung nilai F ini seperti yang saya katakan tadi bahwa harus diketahui persamaan regresinya. Harus ada persamaan regresinya. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa mendapatkan nilai Y duga ini atau Y fitted ini. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini sudah diketahui bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 2,3221 tambah 14,7383X. Nah, untuk mendapatkan nilai Y fitted, ini Y fitted ini yang ini ya, Y duganya, maka substitusikan setiap nilai X pada persamaan ini. Sehingga nanti akan muncul Y1 ya. Y1 untuk data yang pertama berarti ini tambah ini dikali dengan berapa nih X-nya? 7 ya. Jadi ini nanti 14,7383 dikali 7 dulu, kemudian ditambah dengan min 2,3221. Dihitung nanti hasilnya berapa? Ini hasilnya ini ya 100,8456. Y yang kedua, untuk Y yang kedua, Y duga yang kedua, nanti masukkan nilai 6 ini pada persamaan ini. Begitu seterusnya sampai habis semua nilai X-nya. Gitu ya untuk mendapatkan nilai Y duga. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai Y duga, kita kan tujuannya mau mendapatkan nilai F ini ya. Nilai F ini. Berarti kan kita perlu mengetahui selisih antara YI bar ini dengan Y duga ini berapa. Ya. Oke, selanjutnya berarti kita bikin tabelnya. Bikin tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan perhitungannya. Ya. Pertama kita tentukan dulu YI barnya berapa. YI barnya nah, ini berdasarkan tabel ini tadi ya. Jadi tabel yang di slide ini sama slide yang setelahnya itu sama. Hanya saja di sini sudah diurutkan ya. Supaya apa? Supaya kita mudah dalam menentukan berapa banyak nilai unik yang terdapat dalam variabel X. Ya, sudah diurutkan. Kalau mau menggunakan yang ini juga boleh, tapi nanti mungkin agak kesulitan dalam menentukan variabel banyaknya nilai unik yang terdapat dalam variabel X-nya. Ya. Oke, di sini X dengan nilai 1 ada 2 ya. Sehingga YI barnya adalah 10 tambah 17 ya. 10 tambah 17 bagi dengan 2. Makanya di sini YI barnya adalah 13,5. Kemudian yang ini, yang X sama dengan 2 ya, ada 2 data juga. Sehingga untuk YI barnya 33 tambah dengan 25 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 29. Ya, begitu ya seterusnya sampai ke bawah. Oke, ini YI barnya kita sudah dapat. Y fittednya adalah berdasarkan ini. Ya, sama.
cuman ini udah disusun balik ya. Nah, kemudian kita hitung selisihnya karena ini yang dibutuhkan ya. Kita hitung selisih antara Y ibar ya dengan nilai Y pitit ini atau Y2 ini. 13,5 dikurang dengan 12,4161 dikuadratkan hasilnya berapa. Seterusnya sampai dengan selesai sampai ke bawah ya. Kemudian satu kolom lagi ini yang untuk penyebutnya ya. YIJ dikurang dengan Y ibar. YIJ adalah di sini. Nilai yang di sini dikurang dengan yang di sini. Udah dikuadratkan sampai dengan ke bawah. Oke, untuk hitung-hitungan ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang masih bingung silahkan bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, ini. Nilai C dapat ditandai dari banyaknya warna yang berbeda pada variabel independen. Ya. Jadi, si X ini asalnya kan dari sini ya, asal dari kotak. Asalnya dari kotak ini juga. Cuman ini udah diurutkan. Supaya apa? Supaya kita dapat dengan mudah untuk menentukan nilai uniknya. Nilai unik itu sesuai dengan ini ya, warna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nilai unik di sini. Ya. Sehingga C-nya adalah 8. Dan P-nya adalah banyaknya variabel independen. Di sini kan di soal cuma ada satu variabel X ya. Maka sehingga nilai P-nya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya hasil dari perhitungan yang ini. Untuk pembilangnya adalah ini. Totalan yang dari sini 35,0293 dibagi dengan C kurang P 8 kurang 2 hasilnya adalah 5,838 ya. Kemudian untuk penyebutnya adalah hasil dari penjumlahan ini ya 286,3667 dibagi dengan 18 kurang 8 hasilnya adalah 28,637 ya. Sehingga nanti untuk nilai F-nya tinggal dibagi saja ya. Dapatlah hasilnya nanti 0,204. Ya, ini adalah nilai F hitungnya. Oke, saya ingatkan kembali ya. Ini adalah koma ya. Jadi bedakan antara koma dengan ribuan. Kenapa? Karena itu seringkali salah. Seringkali salah dalam tahap akhir itu kan sayang juga gitu ya. Karena dapat mengurangi nilai gitu ya. Jadi koma dengan ribuan itu kan sangat berbeda ya. Ada kadang kasusnya dia udah benar gitu ngitung-ngitungnya dari atas, pas di bawah karena mungkin salah menganggap kali ya. Dia menganggap koma itu ribuan, sehingga nanti ketika dihitung pakai kalkulator itu bisa beda hasilnya. Koma dengan ribuan kan bisa sangat berbeda. Apalagi kalau untuk menghitung ragam sama standar deviasi gitu ya. Akar dari bilangan koma dengan akar dari bilangan ribuan kan sangat berbeda hasilnya. Gitu, ya. Jadi harus sangat hati-hati di situ. Kebanyakan kan berkurang nilainya karena di situ. Di tugas kemarin juga banyak kejadian seperti itu ya. Jadi yang ngulang-ngulang ini ada yang
salah dalam menentukan titik tengah, salah dalam menentukan frekuensinya juga ada, ya, NIM-nya berapa, dia pakai frekuensinya berapa, gitu. Kemudian salah dalam menentukan apa lagi ya? Ini di tabelnya udah benar gitu, angka-angkanya udah benar, tapi pas di rumusnya salah pakai, gitu. Salah pakai apa? Angka-angkanya gitu. Jadi harus sangat teliti. Oke, kita kembali ke sini ya. Untuk nilai F hitungnya adalah seperti ini, 0,204. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel. Di sini saya tampilkan tabel F untuk yang alfa 0,05. Jadi kalau misalnya alfanya beda, maka ininya beda lagi. Tabelnya beda lagi. Ya. P-nya dari mana? Sebentar saya baca dulu. Oke, P-nya ini adalah dari banyaknya variabel independen ditambah dengan 1. Nah, di soal tadi kan ada variabel independen kan X ya. X kita ada 1, ya kan? Tambah 1, maka P-nya jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Ditambah satunya itu memang rumus ya, Bu? Iya, rumusnya seperti itu. Gitu ya, semoga dapat menjawab ya. Aku mau tanya dong. Iya, silakan. Apa sih cara ngitung yang 35,29 per 8 kurangnya 2 itu? 8 dikurangi 2 dulu. Apa gimana cara ngitungnya? Oh, iya. Yang tahap akhir ini ya. Iya. Ya. Ini berarti 8 dikurang 2 dulu. Sama dengan berarti 6 ya. Ya. Berarti nanti 35,0293 itu dibagi dengan 6 dulu. Ini kan ada satu langkah yang ketinggalan. 35,02 ya dibagi dengan 6. Maaf ya, 6-nya agak kecil. Udah. Terus nanti hasil yang ini dibagi lagi dengan 286,36 dibagi dengan 18 kurang 8 berapa? 10 ya? Ini 10. Nah, jadi sama dengan nanti ini dibagi dengan ini dulu ya. Hasilnya kan ini ya. Hasilnya ke sini ini. Ini 5,38 ini adalah hasil dari 35,0293 dibagi dengan 6 dan 28,637 ini adalah hasil dari 286,36 bagi dengan 10. Gitu, Mbak. Oke, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan yang di sini tadi ya. Nah, ini tabel F untuk alfa 0,05 ya. Nah, daerah penolakannya adalah tolak H0 jika nilai F hitungnya lebih besar daripada nilai F tabel. Nah, cara membaca nilai F tabel adalah kita harus tahu berapa N1-nya dan berapa N2-nya. Nanti tinggal dicari nilai berpadanan antara N1 dengan N2. Ya. Nilai N1 kita peroleh dari sini ya. C dikurang dengan P. Ini N1 dan N2 adalah N dikurang dengan C.
N1-nya adalah C kurang P, CI-nya kan tadi 8 ya, 8 kurang 2 sama dengan 6. Dan N2 ini adalah N kurang C, N ini adalah 18, asalnya dari, karena datanya ada 18, ada sebanyak 18, dikurang dengan C, yaitu 8, 18 kurang 8 sama dengan 10. Sehingga untuk nilai F tabelnya, ini ya, N1-nya 6, dan N2-nya adalah 10 sini ya. Jadi nilai yang berpadanannya adalah 3,22. Nih. 3,22. Itu untuk F tabelnya. Nah, selanjutnya membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. F hitung kita tadi kan 0,204 dan F tabelnya 3,22. Setelah dibandingkan ternyata nilai F hitung lebih kecil, sehingga keputusannya adalah terima H0. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang linier antara variabel X dengan variabel Y. Begitu. Ya. Begitu ya cara untuk melihat uji linearitas dengan menggunakan metode Lekhoff test. Oke, bagaimana sampai sejauh ini? Bisa dipahami kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya sedikit lagi. Oke. Nah, ini ada satu contoh lagi. Nah, contohnya ini yang saya sama ya datanya dengan yang di scatter plot tadi. Ya, ini contoh pertama di scatter plot tadi. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin membandingkan antara metode scatter plot dengan metode uji Lekhoff test ini sama atau enggak hasilnya gitu. Ya. Jadi ada nanti kondisi yang enggak selalu sama hasil antara satu metode dengan metode yang lain. Gitu ya. Bisa saja berbeda. Ya. Nah, di sini saya ingin melihat apakah sama atau tidak gitu ya. Terdapat hubungan yang linear atau enggak di soal yang ini. Jadi kan kalau kita menggunakan dengan menggunakan scatter plot ada hubungan ya, ada hubungan yang linear antara motivasi dengan prestasi. Dan kita lihat kalau menggunakan Lekhoff test bagaimana hasilnya ya. Ya, kita kalau dengan menggunakan SPSS tinggal masukkan saja datanya, kemudian pilih menu analyze ya, klik compare means dan kemudian pilih means. Nanti akan keluar kotak seperti ini ya. Diminta untuk memasukkan siapa yang menjadi variabel dependennya dan siapa yang menjadi independennya. Ya. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini ya. Centang pada test of linearity. Karena kita akan melihat nilai ini nanti. Nilai test of linearity. Ya, klik OK sehingga keluarlah hasil seperti ini. Yang menjadi fokus utama kita adalah pada nilai deviation from linearity. Ya, nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan alpha. Ya, nilainya 0,721. Nah, kalau kita bandingkan dengan alpha 0,05, maka lebih kecil atau lebih besar nilainya. Nilai deviationnya. Mana yang lebih besar? Kira. Alpha atau deviationnya? Lalu bagaimana? Nilai alfa yang alfanya 0,05, nilai signifikannya 0,721.
Mana yang lebih besar? Alfanya yang mana tadi Bu alfanya? Alfa ya 0,05. 0,05. Itu 721 tuh 0,721 atau 721 Bu? Nah, bentar. Ini kan ada titik ya di sini ya. Nah, itu titiknya itu apa maksud? Titik ini artinya berarti dia di belakang koma beradanya. Berarti 0,7. Iya, 0,721. Berat yang tadi 0,5 berarti 0,05. oh, Dia 0,7 Bu. 0,7 ya. besaran 0,07 Bu. 0,7 nilai signifikannya ya. Berarti kesimpulannya apa? Nilai signifikan lebih besar daripada alfa. Linear atau tidak? Linear ya. Ketika ketika nilai signifikannya lebih besar daripada nilai alfa, maka terdapat hubungan yang linear. Itu sama ya hasil. Oh, jadi intinya kalau signifikan lebih besar dari alfa itu linear gitu ya, Bu? Iya, terima H0. Dibacanya. Diterima. Oke. Ya, ini kalau kita membandingkan nilai F-nya. Ya, kalau kita ingin membandingkan nilai F juga bisa. Tapi nanti kita harus buka lagi tabel F-nya gitu ya. Nah, yang paling gampang memang membandingkan nilai signifikan sama alfa. Gitu. Oke, ini ada latihan ya. Ada latihan, nanti mungkin bisa dicoba-coba sendiri ya. Ini juga soalnya sama seperti yang di scatter plot tadi. Ya, kita coba cek dengan menggunakan lack of fit test. Dia linear apa enggak nanti hasilnya, gitu ya. Bisa nanti dihitung-hitung dengan menggunakan metode yang tadi perhitungannya. Nah, sini saya cuma menampilkan jawabannya aja ya. Jawaban untuk yang Y dengan X1 nilai signifikannya adalah 0,224 ya. Kemudian pada Y dengan X2-nya nilai signifikannya adalah 0,84 dan untuk Y dengan X3 nilai signifikannya adalah 0,357. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Kita membandingkannya dengan alfa, ya udah tetap aja 0,05. Itu penentuan alfanya gimana sih, Bu? Sama Mbak, kayak di uji hipotesis, uji normalitas sama aja. Terserah kita mau pakai alfa berapa. Pilihannya apa aja? Ada 0,001, ada 0, jadi maksud alfa itu adalah tingkat error. Ya, besarnya error yang kemungkinan error gitu ya? Iya, tingkat kemungkinan error yang bisa diterima. Paling besar itu adalah yang saya temui itu ya 0,2. Artinya kalau 0,2 itu kan 20% kesalahannya. Gitu. 20% itu paling tinggi. Lebih dari 20% maka kesimpulannya atau hasilnya kurang bisa diterima gitu. Jadi pakai alfanya juga jangan gede-gede banget gitu. Berapa tadi Bu maksimalnya kalau alfa? 0,2. 0,2. Atau 20%. 20%. Tapi umumnya itu pakainya 0,05. Artinya 5% kesalahannya. Jadi di soal yang tadi kalau kita pukul rata pakai 0,05 semua juga boleh gitu, Bu? Boleh. Ini anak saya juga ikut kelas nih. Gak bisa ditinggal. Ya, jadi kesimpulannya kira-kira seperti apa ini? Apakah linear atau tidak? Linear. Linear ya? Linear Bu, karena lebih besar signifikannya. 0,2, 0,8, 0,3 berarti lebih besar semua dari 0,05. Iya betul.
Jawabannya adalah linear ya. Padahal tadi di scatter plot hasilnya tidak linear ya. Jadi begitulah, bisa berbeda jawabannya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya sedikit lagi. Bagaimana jika uji linearitas tidak terpenuhi? Ya, kalau tidak terpenuhi, maka hasil estimasi parameter regresi linear menjadi bias. Itu yang pertama. Nah, gimana alternatifnya? Cara paling sederhana adalah dengan melakukan transformasi terhadap data yang digunakan. Nah, transformasinya seperti apa? Itu nanti ada ilmu lebih lanjut lagi, gitu ya. Nah, intinya dengan melakukan transformasi, pola non linear ya dapat dibuat menjadi linear. Selain itu, kalau misalnya nggak mau menggunakan alternatif transformasi data, ya caranya adalah menggunakan metode yang lain selain regresi linear. Bisa dengan menggunakan regresi polinomial, bisa dengan menggunakan regresi piecewise. Ini nanti mungkin akan terasa penggunaannya itu atau pemilihan dalam menggunakan metode-metode ini ketika nanti udah mulai nyusun skripsi ya. Kalau sekarang mungkin kan belum terlalu terlihat apa sih kegunaannya gitu, regresi-regresi ini gitu. Jadi nanti mungkin akan terlihat saat menyusun skripsi nanti saat mengolah data. Jadi begitu ya untuk uji linearitas. Nah ini bukan tugas ya, untuk dicoba-coba saja di rumah untuk latihan mandiri. Sini ada variabel pengunjung dan variabel berbelanja. Jadi ini sambungan ya, saya split 2. Di pengunjung ini sambung ke sini. Oh, jadi ke bawahnya ya, Bu? Iya, ke bawahnya. Berbelanja juga sambung ke sini. Kalau nanti mau latihan mandiri, ini coba dicek nanti linearitas sama normalitasnya terpenuhi apa enggak. Kalau normalitas kan berarti dicek satu-satu ya. Untuk variabel x-nya dicek apakah normal atau tidak. Untuk yang berbelanjanya juga dicek apakah normal atau tidak gitu. Nah, kalau untuk linearitas berarti antara variabel x dengan variabel y gitu. Nah, ini saya berikan persamaan regresi kalau nanti ada yang mau menggunakan metode Lakoff test. Ya. Dan ini bisa menggunakan scatter plot, bisa menggunakan Lakoff test. Kalau pakai Lakoff test berarti kan pakai persamaan regresi ini untuk menghitung nilai y duganya. Gitu ya. Tapi kalau mau menggunakan SPSS bisa menggunakan scatter plot biasa. Ya. Jadi silakan dicek nanti ya apakah linear apa enggak, apakah normal atau tidak. Nah, untuk latihan mandiri saja. Biar nanti di UASnya nggak kaget dengan soal-soal yang seperti ini. Oke, itu mungkin materi hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Pekan depan berarti 1 kali lagi pertemuan ya. 1 materi lagi, setelah itu UAS tanggal 25. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Saya cukupkan sampai di sini kelasnya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Kemudian persiapkan dengan baik untuk UASnya ya, mulai dari sekarang dicicil biar
biar hitung-hitungannya itu lebih teliti lagi nanti gitu ya, dicicil belajarnya supaya nanti tidak terlalu beban ketika UASnya. Oke, cukup sekian ya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.